Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Rumuni. Kali ini kita akan membahas berita dan masih yang ada diperbincangkan, yaitu terkait dukung-mendukung Anies, dan ini datang dari kader PAN. Nah, ini membuat heboh karena nama kader PAN Riau yang dukung Anies hilang di sistem partai. Nah, ini patut dipertanyakan kenapa, apakah ini salah satu bagian dari warning dari elitnya atau dari pengurusnya yang melihat kecemasan dengan dukungan yang meluas dari PAN, ya, termasuk juga sebelumnya P3 yang grassrootsnya lebih condong untuk mendukung PAN. Ini yang sesuai dilansir oleh suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Semoga bisa lalui ujian, nama kader PAN Riau yang dukung Anies hilang di sistem partai. Suara.com, sejumlah kader PAN Riau mengeluh foto mereka hilang dari sistem informasi partai usai mengikuti acara Anies Baswedan di Pekanbaru. Diketahui sebelumnya bahwa sejumlah kader PAN di Riau belakangan menghadiri acara Anies Baswedan. Hal ini yang kemudian membuat sejumlah kader partai tersebut mendapat teguran. Anies Baswedan sendiri merupakan bakal calon presiden dari Partai Nasdem PAN yang masuk koalisi Indonesia Bersatu KIB, belum mengusung bakal capres resmi mereka. Salah satu kader PAN Riau yakni Tengku Zulmizan Assegaf yang juga merupakan ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu PAN menyebut bahwa nama dan fotonya memang sempat hilang dari sistem partai. Hal itu terjadi usai ia menghadiri acara Anies Baswedan. Setelah beberapa saat, nama dan fotonya kembali muncul sebagai Bacalek PAN DPR RI Dapil Riau II. Demikian untuk dimaklumi oleh keluarga besar PAN Riau dan halayak ramai. Terima kasih atas dukungan, doa, dan harapannya. Terima kasih khusus kepada DPP PAN dan DPP PAN Riau, serta kader PAN di mana saja berada, tulisnya dikutip dari riaonline.co.id, jaringan suara.com, Minggu 11 Desember 2022. Hidup PAN, hidup PAN, S. Riau, kader PAN untuk Indonesia esok sejahtera, Provinsi Riau, tambahnya. Kendati sudah mendapatkan teguran, Zulmizan mengatakan bahwa dirinya tetap akan memberikan dukungan pada Anies Baswedan. Anies diketahui masuk dalam salah satu dari 9 nama bakal capres yang direkomendasikan di Rapat Kerja Nasional Rakernas PAN 27 Agustus 2022 di Istora Senayan, Jakarta. Namun PAN masih belum menentukan siapa yang bakal dicalonkan dari 9 nama tersebut. PAN menurutnya masih terus menjalin komunikasi terkait perkembangan dukungan terhadap calon presiden. Komunikasi politik para pihak terkait di depan dan di belakang layar masih bergulir intensif namun dinamis. Dinamika masih sangat tinggi dan banyak kemungkinan peluang terjadi, ujar Zulmizan. Semoga Pak Anies bisa melalui semua ujian, cobaan, aral, rintangan, hambatan, penjagalan, dan sebagainya, dan pada akhirnya berhasil dicalonkan dan menang, di mana salah satu partai pengusungnya adalah PAN. Doa dan harapan kami kader-kader PAN di Riau, tutupnya. Yaitu ya sobat sekalian, terkait kader PAN yang ada di daerah yang kita ketahui dukungannya malah tidak sesuai dengan dukungan yang didukung di DPP atau elit pusat. Kita ketahui PAN atau elit pusat sudah dari awal ya menjadi satu bagian dari koalisi kekuasaan di KIB, ya. Di situ ada Zulkifli Hasan, kemudian ada P3, kemudian Golkar yang membentuk koalisi perubahan, koalisi Indonesia Baru. Nah, ini menjadi pertanyaan, ya. Pertama, karena sedari awal kita ketahui PAN adalah partai yang mempunyai arus kanan, ya. Masa arus PAN yang masa basis Islam yang saat ini suaranya tidak begitu besar, tidak signifikan,
Dan banyak pengamat termasuk juga kalau kita melihat hitung-hitungan peluang PAN untuk perolehan kursi dan bisa memperoleh setidaknya parliamentary threshold ya 4% sesuai undang-undang, itu juga bahkan terancam ya. Jadi bukan hanya PAN saja tetapi juga P3 yang suaranya sangat minim ya pada perolehan pemilu sebelumnya, dan kemungkinan untuk perolehan suara 2024 juga sangat minim, mengingat kalau kita melihat perkembangan konstelasi politik di antara partai mengusung arus kanan yaitu PAN termasuk dengan P3 yang seharusnya mereka harus melihat ataupun konsisten dengan kitoh partainya, tetap pada arus kanan dan mengusung nilai-nilai berislam ya, dan juga seharusnya ya mendeklarasikan tokoh yang dipersepsikan dari arus kanan yang saat ini ya kita ketahui hanya Anies. Nah itu saat ini terjadi konflik internal yang sangat patut dikhawatirkan akan tumbuh dan juga akan berakibat perolehan suara PAN termasuk juga P3 yang tergabung dari koalisi Indonesia Bersatu itu akan tergerus, dan bisa saja dengan kondisi sekarang internal itu terpecah, suara PAN ataupun eksistensi dari PAN tahun 2024 itu bisa hilang dari peredaran ya. Jadi ini sangat miris mengingat PAN dulunya yang juga sama besar ketika masih ada Amin Rais, dan sekarang terjadi konflik internal dan Amin Rais membuat partai sendiri, terjadi konflik internal yang sifatnya saling berebut pengaruh di internal dan juga elitnya. Dan sayangnya keputusan untuk bergabung dengan koalisi perubahan yang merupakan dalam tanda kutip ya bentukan dari istana itu sangat disayangkan oleh grassroots-nya ya. Kita ketahui PAN di grassroots-nya justru malah memberikan dukungan yang sebaliknya ya, dengan dukungan penuh ya di daerah-daerah itu kepada Anies Baswedan. Padahal kita ketahui ya PAN itu kalau misalnya bisa konsisten ya untuk pemilu yang akan datang yaitu 2024 dengan memperjuangkan kepentingan massa berbasis Islam akan ada, dan juga tidak bergabung dengan koalisi dan mendeklarasikan sama-sama ya dengan dukungannya kepada Anies, itu akan berakibat ya dapat menambah ya dapat Anies efek ataupun kotel efek ya. Jadi efek jas ya ataupun perolehan suara yang didapat dari cipratan ketika mendukung Anies. Nah sayangnya yang terjadi sekarang adalah kekeh ya PAN itu dari segi elit yang tidak bisa melihat aspirasi dari grassroots dan juga tetap ya konsisten untuk tetap dalam lingkup radar istana. Nah ini patut dipertanyakan apakah mereka ingin ya selamanya di sana ya, padahal untuk koalisi istana yang dalam hal ini KIP masa jabatannya atau pemerintahnya tinggal 2 tahun ya, dan juga kalaupun ya mempertahankan elitnya mempertahankan keinginan istana ya dan tidak mendengarkan kebanyakan dari grassroots-nya yang lebih condong untuk mendukung Anies yang memang dipersepsikan sebagai arus kanan, maka mereka harus siap-siap angkat kaki dari parlemen ya. Ini adalah suatu hal yang sangat disesalkan. Partai PAN yang merupakan partai hasil reformasi yang dulunya diharapkan bisa memberikan perubahan setelah reformasi, justru anti klimaks dalam kondisi sekarang yang seharusnya bisa memberikan solusi pada umat,
termasuk dukungan kepada nilai-nilai perubahan yang saat ini dipersepsikan kepada Anies. Nah, sejumlah ya kader ya patut harus disadari buat PAN ya, terjadi konflik internal, dan ini akan menjadi lebih besar lagi kalau tidak diantisipasi ya, terkait juga dukungan dan juga melihat rasionalitas dari para grassroots dan juga kader di daerah yang melihat kurang tepat kalau bergabung dengan KIP, yang saat ini kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ya justru jauh dari kebijakan yang sifatnya populis ya, itu satu hal. Dan hal yang lain, tidak ada perbaikan signifikan di negeri ini ketika istana itu ya, dengan apalagi dengan masa sisa pemerintahan 2 tahun ini seakan tidak ada perubahan dan cenderung malah kondisinya lebih buruk. Nah, untuk masalah kebijakan termasuk juga perbaikan ekonomi yang bisa kita rasakan itu tidak ada perubahan ya, dan itu semua ya kebijakan yang tidak pro kepada rakyat, termasuk kebijakan sebelumnya tentang kenaikan BBM dan lain sebagainya, itu pasti akan direspon secara rasional dengan adanya pikiran untuk melakukan perubahan. Dengan apa ya? Dengan mengarahkan dukungan kepada sosok yang bisa ya mempunyai keyakinan akan bisa melakukan perubahan ke depannya. Dan itu ada pada sosok Anies. Dan sayangnya kadang elit ini ya tidak bisa menyerap mayoritas aspirasi yang ada di bawah dan tetap melanjutkan dengan dukungan ya, karena memang ada faktor-faktor yang tetap mempertahankan para elitnya untuk tetap dalam lingkaran kekuasaan ya. Misalnya untuk Zulhas itu kemungkinan juga karena ada politik saling sandra dengan kasus ya tentang tentang masalah kehutanan yang kemungkinan nanti akan diungkit jika keluar dari koalisi dan lain sebagainya. Tetapi harus ada langkah yang berani dari elit ya, termasuk Zulhas sebagai ketua umumnya, untuk menatap ke depan. Jadi PAN itu yang mempunyai potensi luar biasa itu yang sekarang sedikit demi sedikit ditinggal oleh para pemilih ataupun para grassroots-nya, harus bersikap rasional gitu ya, bahwasanya ada ancaman ke depan ya, suara PAN itu akan terpecah, suara PAN itu akan tergerus, dan suara PAN itu kalau dari elit kalau tidak hati-hati bisa hilang dalam percaturan perpolitikan di tanah air. Nah, itu dengan adanya dukungan yang rasional kepada Anies Baswedan dan keputusan yang irasional dari elit yang cenderung mendukung ataupun gabung dari KIP. Pun juga kalau kita melihat manuver dari PAN ya, yaitu dari Zulhas yang terlihat sangat tidak pede ya, dengan lebih menyampaikan ya dukungannya kepada calon dari partai lain yaitu Ganjar, yang seharusnya ya itu bahkan melemahkan posisi ketua umumnya sendiri, yang seharusnya juga mempunyai kemampuan ya untuk maju misalnya sebagai calon pilpres di 2024 dengan mencalonkan Ganjar ya. Pertama ya lebih akan memposisikan elit PAN ya di pusat itu menjadi sesuatu yang tidak mempunyai kemampuan untuk memajukan calonnya sendiri. Zulhas itu mempunyai kemampuan ya, apa yang kurang, dia anggota MPR ya, kemudian juga pernah menjadi menteri di era SBY, dan otomatis itu sudah mumpuni ya, tetapi tidak mempunyai keberanian untuk memajukan diri ya untuk menjadi capres. Nah, perkara kalah atau tidak kan itu persoalan lain ya, tetapi PAN dalam hal ini ya masuk dalam status gawat darurat ya. Gawat darurat karena pertama ya kader PAN di daerah itu sudah mengeluh ya atas pilihan elitnya yang berbelok ke arah koalisi kekuasaan,
Sedangkan mereka kebanyakan orang-orang di bawah PAN itu atau grassroots itu lebih condong kepada Anies Baswedan yang terlihat ya dipersepsikan yang akan memberikan perubahan signifikan pada 2024. Nah, kadang hal-hal yang tidak elok ya dengan melakukan teguran-teguran melalui yang sifatnya sistematis seperti ini ya, bagi yang mendukung Anies ini salah satu hal yang tidak pantas ya, karena setiap setiap anggota partai meskipun itu di grassroots haruslah menganggap dukungan itu sebagai aspirasi. Jadi ketika ada kadernya yang dibawa di daerah itu melakukan dukungan, kemudian ada teguran, berarti aspirasi rakyat ataupun aspirasi dari partai itu memang tidak bisa diakomodasi dan lebih mementingkan kepentingan elit yang itu tentu saja ya kalau kita melihat bukan kepentingan mayoritas. Nah, kita ketahui akan ada kedepannya ya yang kita khawatirkan ini tentu saja akan menjadi anti klimaks, dan Anies efek ini ya, dengan adanya dukungan dari grassroots baik itu dari PAN dan P3 ini akan lebih besar dengan adanya penghadangan ya, kemudian tindakan-tindakan teguran-teguran seperti ini ya, misalnya beberapa waktu yang lalu dari Gerindra yang hanya berfoto saja dengan Anies itu langsung dicopot dari posisinya sebagai pengurus partai. Nah, ini sangat tidak elok ya. Harusnya elitnya harus melihat ya bahwasanya ada ya aspirasi yang sifatnya mayoritas, dan itu bisa akan menjadi lebih besar kalau tidak diwaspadai baik oleh partai-partai yang sekarang duduk manis di pusat ya, yang saat ini tidak mau mendengarkan aspirasi grassroots-nya. Nah, ini juga menjadi ancaman bagi P3 yang kalau tetap pada pendiriannya yaitu gabung dengan koalisi bentukan istana, maka kedepannya harus legowo ya, kalau tetap kekeh ya harus legowo, suatu saat partainya itu bisa hilang dari percaturan perpolitikan Indonesia yang kedepannya ya sebenarnya masih sangat menggiurkan untuk jadikan konstelasi lebih panas lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.